Zaman now tuh Bang, harusnya pakai aplikasi Get Contact. Dan kalau ada orang yang nelpon, minimal lu harus install juga Bang Get Contact biar lu tuh bisa tahu siapa sih yang telepon lu. Nah, apa sih ini Get Contact dan apa bahayanya dari aplikasi sejenis ini? Kita akan bahas lewat video ini. Oke, jadi kalian pernah nggak sih pas kalian lagi mau install aplikasi ini, Get Contact, Truecaller yang sejenis beginian, ya kalian pasti bakal buka dulu nih HP kalian, kemudian kalian install via Play Store ya. Nah, pas kalian udah siap tuh install aplikasinya, kan mereka pasti minta izin tuh ya. Jadi contoh nih, misal di aplikasinya ya Get Contact lah atau Truecaller dan sejenisnya, mereka bakal minta kayak data terkait kayak panggilannya, kemudian kontak kalian, kemudian akses kamera. Kalau kalian udah install aplikasi dan memberikan izin semua itu ke pihak aplikasi, otomatis aplikasinya bakalan mengambil data-data tersebut terkait mungkin daftar panggilan kalian, kontak nama kalian, kemudian akses panggilan, akses kamera mungkin, dan tanpa kalian sadari artinya mereka ya dikasih izin oleh kalian. Nah, kalau contohnya gini nih, contohnya ya, kalian mungkin ya mungkin suntuk lagi pegang HP begini misalnya ya. Nah, karena kalian mungkin nggak tahu nih aplikasinya kalian kasih izin untuk akses kamera. Nah, bisa jadi lagi pelangak-pelongok gini nih, kamera kalian di HP bisa nyala loh guys. Nah, itu contoh ya. Tapi nah, sebelum itu kita coba untuk bahas pelan-pelan nih. Ini Get Contact tuh apa sih? Jadi guys, aplikasi Get Contact ini simpelnya adalah kalau ada orang yang nelpon ke kalian, nah kalian tuh bisa tahu nih ini orang siapa gitu dengan cara kalian dapat infonya dari user-user yang lain dari aplikasi sejenis kayak Get Contact, Truecaller, dan sejenis aplikasi yang gue bilang tadi. Jadi kita bisa dapat nama, panggilan yang kita nggak pernah save atau kita nggak tahu nih siapa, tapi datanya itu kita dapat dari user yang lain. Nah, itu fungsinya kita install Get Contact. Nah, kemudian jadi karena kita install aplikasi ini, otomatis kan ya ini sangat rawan guys, karena kita bakalan mudah banget diambil data kita. Contoh, kalian baru simpan nama, nomor baru, mungkin dari teman kalian, misal kalian simpan namanya adalah si Fadli misalnya. Nah, otomatis pas kalian udah simpan nih di HP kalian dan udah ada aplikasi yang namanya Get Contact itu, nah si Fadli ini langsung diambil datanya sama si Get Contact atau Truecaller, disimpan ke database mereka. Otomatis kalau nanti ada orang lain mungkin ditelepon sama si Fadli, nah si orang lain ini langsung tahu nih si Fadli nih namanya nih. Nah, itu fungsi dari Get Contact. Dan gimana caranya Get Contact ini bisa dapetin data nama kalian atau siapa sih penelpon ini. Nah, cara kerjanya gitu. Nah, itu manfaatnya bagus banget dong, jelas dong. Itu bagus banget karena itu alasan paling besar kenapa banyak kita-kita ini mungkin yang install aplikasi begituan agar terhindar dari penipuan atau mungkin ya pihak-pihak yang mengatasnamakan kayak instansi di Indonesia gitu ya. Nah, dengan itunya kalian bisa dapat informasi dari user lain. Mungkin user lain nih ditelepon sama si penipu ini. Nah, si user lain ini simpan nama penipu itu dengan nama penipu di kontak HP dia. Karena dia simpan begitu, nanti pas si penipu ini nelpon kita jadi tahu, oh ini penipu nih. Nah, dari mana kita dapat? Dari user lain. Manfaatnya itu bagus banget loh guys. Nah, tapi nih, karena akibat dari kalian memberikan izin ya ke pihak aplikasi, otomatis nggak ada yang namanya privacy lagi di HP kalian terkait kontak, daftar panggilan, atau apa yang kalian simpan di kontak kalian terkait nomor HP yang baru aja kalian simpan. Cuman ya dengan segala macam manfaat ya yang gue jelasin di video ini ya, dengan manfaat yang tujuannya adalah agar kalian bisa tahu nih ini siapa yang nelpon. Kalian harus rela mendapatkan resiko yang besar akibat memberikan izin
ke aplikasi sejenis ini. Oke, sekarang kita daripada banyak asbun gitu ya, mungkin kita kayak dibilang, oh so tau lu bang. Nah, kita langsung aja pergi ke Play Store, kemudian kita lihat apa aja sih yang diminta sama Get Contact sebelum kita install aplikasinya dan perihal detail yang dia taruh di Play Store. Oke, kalian langsung aja cek sekarang. Nah, pas kita cek di Play Store, nih ada data yang dikumpulin, audio, info dan performa aplikasi, foto dan video, info pribadi, perangkat atau ID lainnya, pesan kontak, aktivitas aplikasi. Pas kita buka satu persatu nih, kita runut nih, apa aja nih inti di dalamnya nih. Nah, yang pertama kamera. Dia bisa ngambil foto dan video, kemudian ID device dan informasi panggilan. Jadi bisa baca status telepon dan ya identifikasi HP kalian. Lanjut, dia juga bisa akses atau baca konten yang ada di penyimpanan kalian. Kemudian bisa hapus, delete yang ada di USB storage kalian. Nah, bagian paling bahayanya adalah pas di bagian ini nih. Kalian bakal ya langsung bisa ditelepon dong, karena kan aplikasi ini kan untuk tujuannya kalian bisa dapetin informasi siapa yang ditelepon oleh orang lain ke kalian. Nah, artinya aplikasi ini minta izin juga agar aplikasi ini bisa untuk aktif pada saat ada yang nelpon. Kemudian bisa baca daftar panggilan yang seperti yang gue jelasin tadi. Kemudian bisa baca status HP kalian. Oke, yang terakhir di bagian others ya, itu dia bisa dapat data dari internet jelas. Kemudian dia bisa juga jalan pada saat baru aktif HP kalian. Jadi pas start up aplikasinya langsung bisa nyala pas HP kalian aktifin. Kemudian juga dia bisa gunain aplikasi ini di device padahal kalian HP-nya itu atau device kalian itu lagi dalam keadaan sleeping atau lagi pas mati begini. Nah, ini hal yang bisa diakses sama aplikasi sejenis begini. Oke, sejenis begini ya, bukan berarti Get Contact doang ya. Sejenis ini mereka bakal bisa melakukan hal seperti yang gue jelasin tadi. Nah, jadi guys, Get Contact ini adalah salah satu aplikasi ya yang ngancam privasi di cyber security. Nah, namanya itu OSINT, Open Source Intelligence. Nah, atau bahasanya itu stalking versi cyber security. Jadi simpelnya gini lah guys, kalau pertas nih ingin jadiin lu tuh target serangan, contoh misalnya gua nih, dia bakal ngecek OSINT gua dulu. Lah, pakai apa bang? Nah, simpelnya gini, dia bisa pakai tools, kemudian pakai sosial media juga, bisa pakai mesin pencarian dan metadata. Nah, dengan adanya Get Contact ini nih yang kita install nih di HP kita, nah pertas tuh akan makin mudah dong untuk ngelacak dan cari tahu data kita. Bahkan yang nggak punya skill OSINT pun bisa tahu nih atau bisa ngelacak kita juga. Dari yang awalnya nih dia tahu dari Get Contact, kemudian dia jadi tahu nih lu kerja di mana, siapa aja temen lu, dan tempat tinggal lu, dan bahkan kebiasaannya. Nah, kalau nggak mau ke expose ya bisa ya di aplikasi Get Contact tuh kalian bisa pergi ke Get Contact/manage, kemudian login, nah matiin visibilitas akun. Cuman ini nggak jamin juga ya kalau nggak bakal dilacak, jadi intinya ini cuman bisa diminimalisir doang. Jadi ya manfaatnya bagus banget, tapi dengan manfaat yang cuman untuk bisa tahu nih siapa ya yang telepon kalian jadinya ya memberikan data, kemudian diizinkan akses data juga di HP kalian, bahkan pada saat kalian baru aja nyimpan nomor yang mungkin baru kalian kenal atau teman yang baru kalian kenal, kalian memberikan data itu ke pihak aplikasi. Apakah ini penting aplikasinya? Kembali lagi ke kalian karena yang punya HP kan kalian. Jadi gue ingetin begini agar kalian jadi tahu, oh ternyata aplikasi begini ya nggak cuman menguntungkan, tapi ada konsekuensi yang harus kalian berikan ke pihak mereka. Penting apa enggak kembali ke kalian. Kalau emang nggak penting, mending jangan diinstal.